maksudnya sekeliling kami aja ya Rasulullah. Jangan di tempat yang itu tadi sudah kepenuhan baknya istilahnya. Ya itu terjadi. Nah ini kita lihat ketemu. Karena ini keumuman seperti ini sekali lagi khilafiyah. Kita ingin mendidik masyarakat kita bahwa pada masalah-masalah khilafiyah hati-hati kita kalau mau bilang bid'ah itu nggak sembarangan ya. Nah ini masalah khilafiyah, ulama aja dari sana khilaf tentang masalah. Ada memang riwayat tentang hadis yang mengatakan syarat seorang makmum, para makmum untuk menjadi makmum pada sholat Jumat dan dilaksanakan sholat Jumat adalah 40 orang. Itu hadisnya dhaif. Ada hadis, tapi itu dhaif. Karena itu nggak bisa dibaca, nggak bisa dibaca. Jadi silakan aja mau 10, mau 3, 4, tidak ada masalah. Yang penting dianggap sebagai jamaah. Sholat Jumat itu kan sholat berjamaah. Kalau sendirian ya khotib dia manja, itu bukan jamaah. Paling tidak 3 ke atas itu diboleh. Baik, silakan ada pertanyaan. Nah, silakan Bang Budi. Mengenai masalah khotib Jumat, kalau khotib lagi berceramah terus ada orang yang sholat tapi duduk di samping saya, bisa saya tebak? Maksudnya ada khotib sedang khutbah, terus ada yang duduk di samping saya, sholat masjid. tahiyatul masjid. Saya tebak boleh? Nggak usah ditegur karena itu khilafiyah kan tadi. Dia mau duduk itu sunnah. Selain khilafiyah itu sunnah. Jadi ya nggak usah ditegur. Lagi pula kan faqad laghauta kata Nabi. Kalau imam sedang khutbah, jangan kamu bilang ansit aja nggak boleh. Itu nggak boleh sama ini. Wal imamu yahtub, imam sedang khutbah. Jangan. Kita jadi dosa juga padahal maksudnya baik kan? Karena itu ini sering-sering lah di masjid ini juga disampaikan bapak-bapak, bukan melulu pengumuman kas masjid sekarang. Itu kalau pengumuman begitu saya yakin nggak terlalu banyak yang dengerin Pak. Tempel aja di luar sudah beres. Tapi yang lebih penting saya kira juga ditambahkan lah ya. Tambahkan, tolong yang selama khotib inilah adab-adabnya disebut-sebut lah. Ini 1, 2, 3. Diulang-ulang terus habis itu ditempel. Ini penting karena sering diulang-ulang saja kita masih lupa ya. Apalagi nggak diulang sama sekali. Jadi tidak ada masalah. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya, memang ada pendapat seperti itu bahwa khutbah itu harus disampaikan dalam bahasa Arab. Tapi kemudian para ulama mengatakan enggak, karena kan tujuan dari khutbah itu memberi nasihat, memberi wejangan. Kalau orangnya semua belajar bahasa Arab sama saya ini promo lagi. Kalau semuanya belajar bahasa Arab, kemudian dia paham nggak ada masalah. Tapi kalau orangnya nggak paham, jadi nggak tercapai pesan itu kan. Dia pesan tentang mengesahkan Allah, pesan ubudiyah gitu ya, pesan tarhib Ramadan misalnya. Orang melongo ini baca apa? Ada yang orang di kampung karena dia tidak paham. Saya pernah sholat di suatu tempat di kampung tertentu di Jawa Timur. Ada itu masih keyakinan bahwa khutbah harus disampaikan dalam bahasa Arab. Dia khutbah pakai bahasa Arab terus gitu. Ya ini orang kampung nih, dia sepanjang khutbah dia baca amin, amin. Kenapa? Karena dia sangka khutbahnya itu doa aja sepanjang. Padahal itu khutbah dia. Salah paham. Jadi nggak ada bekasnya. Kan kita memberikan petuah ya, kebaikan gitu. Itu dia. Lagi? Ya silakan Pak. Yang masalah azan 2 kali tadi. Makanya itu jam 6 tadi katanya. Kalau rapat antara azan dan pertama azan kedua. Jangan dibuat rapat. Kalau memang ada juga pendapat yang mengatakan azan 2 kali, jangan terlalu rapat. Biasanya orang-orang di sini ada sholat sunnah, Pak. Jadi saya ingin mengulang Bapak, sunnah qobliyah sebelum Jumat itu tidak ada, Pak. Dalam pemahaman sholat rawatib. Jadi kalau pada Jumat ada sholat rawatib habis Jumat, dalam riwayat 2 rakaat, dalam riwayat yang lain 4 rakaat. Boleh ditunaikan 2 rakaat di sini, setelah itu tambah lagi 2 rakaat di rumah, boleh cuma 2 rakaat saja. Tapi qobliyah Jumat nggak ada dalam artian rawatib. Tapi adalah Abu Zar atau Salman Al-Ghifari. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi menyebutkan fal yusolli ma kutibalah, hendaklah dia sholat terserah. Sholat apa itu sebelum Jumat? Sholat sunnah mutlak. Ya sholat aja, tapi bukan diniatkan sholat sunnah rawatib. Dan biasanya kalau di kita kapan ditunaikan itu? Antara azan pertama dengan azan kedua. Silahkan aja sholatnya banyak-banyak kalau boleh. Berarti kalau ada
Kalau dicepatkan gitu antara azan pertama dengan azan kedua, orang nggak sempat untuk Ya, artinya yang pertama itu waktu Jumat kadang waktunya waktu duhurnya itu kan waktu aja dan Jumat belum mulai berarti aja memasukin khutbah tadi itu. Iya. Nah, kalau saya atau kita boleh waktu biasanya kalau di Makassar itu ada jarak sekitar setengah jam atau 1 jam. harusnya seperti itu, Ya. harusnya ada gitu ya. Tapi di kita karena kan orientasi awalnya dari khutbah 2 pertama itu adalah memahamkan orang ini masuk waktu sholat gitu. Tapi kan kesini-kesininya enggak, cuma dijeda dengan sholat 2 rakaat gitu. Harusnya masih bisa azan aja pertama. Kemudian nanti orang silakan yang belum siap-siap, baru setelah itu azan yang kedua. Azan 2 kali ini kan dilakukan di Jumat dan apa satu lagi subuh. Dan subuh itu juga sama sebenarnya 2 kali dan itu sunnah. Ini kajian awal kita Pak, bahwa adalah Bilal ibnu Rubah muazin Nabi pada waktu subuh pada azan pertama. Azan keduanya siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi dia naik ke atas masjid baru azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini pakai as-salatu khairum minan naum azan pertama. Nanti begitu azan kedua dia turun ke bawah dibanguninnya Bilal. Dibanguninnya Abdullah ibnu Umi Maktum karena buta, nggak ngeliat. Muazin kedua ini dia banguninnya azan. Dan azan kedua ini tidak pakai salatu khairum minan naum. Kalau mau dipraktikkan di masjid kita silakan, tapi ini sunnah. Kalau khawatir mengganggu, ya sudah nggak usah. Kalau di Bandung saya dengerin gitu, ternyata dia nggak azan pertama, azannya satu aja, tapi azan pertama digantinya dengan bukan tarik juga. Jadi mikrofon dinyalakan, mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum azan yang sebenarnya. Dia ngomongin aja, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Udah dimatikan ya, selesai. Kan dia negur aja itu istilahnya. Sholat lebih baik daripada tidur. Udah, nggak ganggu. Kadang-kadang komunitas ini kan majemuk ya kita ini. Ya bukan artinya tidak menunjukkan keislaman kita, cuma kadang-kadang ada yang komplain lah. Ini jam 4 orang Islam ini teriak-teriak sudah. Gitu dia. Karena itu ya cukup lah. Salatu khairum minan naum, azan pertama baru azan kedua kita lakukan dengan jam. Baik, ada lagi? Ya. Oke. Jadi disunahkan oleh Nabi SAW dan itu hadisnya sahih. Sunnah-sunnah hari Jumat, mumpung ya kita cukupkan, kita tutup pertemuan ini dengan mengkaji tentang sunnah-sunnah hari Jumat. Di antaranya adalah memakai wangi-wangian, Pak. Kata Nabi, fal yamas min tibi baiti. Hendaklah dia memakai wangi-wangian yang ada di rumah. Pakai wangi-wangian. 1. Yang kedua adalah Nabi pakai minyak untuk rambutnya. Oke, jadi kalau ada minyak di rumah pakai. Kok yang nggak ada, nggak usah. Oke, ini 2 udah. Jadi pakai wangi-wangian, pakai minyak rambut. Dahan, bahasa Arabnya dahan. Mindih kata Nabi. Kemudian yang ketiga, pakai pakaian yang terbaik. Yang terbaik diambil dari ayat khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik hiasan kamu. Maksudnya pakaian kamu ketika pergi ke masjid. Dan disunahkan juga dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, ilbasu thiyabakum al-abyad wa kaffinu mautakum bihi. Pakailah baju kamu yang berwarna putih dan kafankan mayat kamu dengan itu. Maksudnya apa? Kafan yang berwarna putih. Ini sunnah. Oke, sudah 3. Kemudian yang keempat, Bapak, awal-awal datang ke masjid. Nanti kita akan belajar yang pertama dapat ini pahalanya, yang kedua dapat ini, yang disebutkan sama Nabi. Imam Syafi'i berijtihad bahwa ini maksud awal datang ke masjid pada hari Jumat habis subuh. Ya habis subuh. Tapi nggak gitu kalau kita, bapak-bapak kerja. Jadi awal pokoknya paling tidak sudah mulai kresek-kresek Pak Sugeng. Dah mulai itu sudah. Jam 11 jam 12 menjelang inilah. Masuk sudah keluar. Soft depan. Paling bagus itu. Kemudian yang lain juga tentang wangi-wangian ini ya, saya ingin ulang. Wangi-wangian yang pakai alkohol boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Kan dalilnya adalah Allah berfirman kan, innamal khamru wal maisiru wal ansab. Sesungguhnya khamar alkohol, wal maisir judi dan seterusnya, mengunduh nasib dan seterusnya adalah pekerjaan syaitan, najis jauhi. Kan alkohol disandingkan dengan apa? Dengan judi disandingkan dengan mengandung nasib. Itu judi mengandung nasib bisa dimakan nggak?
Kan nggak bisa. Tapi mereka diharamkan karena dimakan kan enggak? Ya kan, tapi berinteraksi dengannya dalam artian fisikis. Berarti alkohol karena disandingkan dengan sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi, berarti haramnya alkohol adalah haramnya dimasukkan ke mulut, itu dia haram. Yang kedua, ini saya ngambil ini apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin ya. Ini pendapat beliau, jadi saya nukil sekarang. Yang kedua adalah para sahabat Nabi. Di rumah-rumah beliau banyak sekali gentong-gentong minuman keras. Karena waktu itu belum ada pengharaman alkohol. Alkohol itu kan jadi bahan juga untuk bikin minyak wangi ya? Jadi begitu turun ayat bahwa minuman keras itu diharamkan, apa yang mereka lakukan? Mereka tuang Pak di rumah, di jalan-jalan dan seterusnya. Dan itu tuangannya kena kaki kan? Ada kemungkinan tidak kena baju gamis mereka? Kena baju. Tidak ada Nabi suruh jangan dituang di jalan karena najis. Nanti kena baju enggak. Berarti itu boleh, kena kulit aja boleh, nggak ada masalah. Selesai udah. Cuma beliau menambahkan, Utsaimin menambahkan rahimahullah, untuk kehati-hatian, kalau memang ada yang lain nggak apa-apa lah. Istilahnya minyak wangi masjidan. Di mana dijual? Di depan masjid. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang gini nggak apa-apa. Yang dilarang yang gini ya? Bukan. Itu baru dilarang masuk mulut. Haram apa? Oke, sudah itu lagi. Mana lagi apa? Memperbanyak salawat sama Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat untuk aku yang di Jumatnya, maka Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali lipat. Kemudian yang penting juga membaca surat Al-Kahfi. Dengan khilaf di antara ulama kan sudah ya. Ada yang bilang nggak sunnah karena hadisnya dhaif. Ini yang bilang Abu Ishaq Al-Huwaini, ahli hadis dari Mesir. Sementara Albani mengatakan enggak, itu hadisnya sahih dan dihukumi marfu' dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi menyunnahkan membaca surat Al-Kahfi dan dia akan mendapatkan cahaya. Ini fadilahnya mulai dari pekan ini ke hari Jumatnya begitu. Nah, ini keluar dari khilafiyah, dibaca saja surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin silahkan. Memotong kuku juga bisa itu kalau memang sunnah dalam artian nggak mesti hari Jumat. Tapi kalau memang sudah waktunya, silakan. Kemudian ada yang menambahkan termasuk yang ini dibersihkan. Kalau yang ini janganlah Pak, please. Ini mahal harganya. Iya. Saya tanya mamanya di rumah yang ikut aja Nadi sama saya. Saya pesenin yang gak ada ininya itu kelelakiannya dipertanyakan saya. Iya, orang Nabi yang bilang qasus syariba qasus syariba wa'ful liha. Menyebutkan janggut, pendekkan atau cukur, selesai. Tapi kita tidak menutup kemungkinan. Saya paham gitu, memang ada kondisi-kondisi di mana yang begitu-begitu. Adalah kondisi-kondisi yang sulit, yang sampai susah kalau ada begitu. Tapi secara umum, Bapak-bapak, ini pertarungan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah. Baik, ini dulu yang saya bisa sampaikan. Cukup, dan lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.